yang perlu kita hadirkan di majelis semacam ini atau di majelis ibadah, itu yang perlu kita besarkan adalah renungan sebelum amal. Ada orang menggedekan amalnya tapi tidak dibarengi dengan renungan, tidak dibarengi dengan kesadaran. Renungan itu kalau secara umum artinya ilmu yang luas, agar sholat benar, puasa benar, ibadah benar, itu adalah ilmu, dan ilmu menggunakan pikiran, akal. Sehingga kalau ada orang beribadah tidak dengan ilmu, maka itu adalah tidak diterima. Orang melakukan ibadah nggak pakai ilmu nggak akan diterima. Maka kita ada perintah melakukan sholat, tapi kan harus belajar ilmu sholat. Ada perintah melakukan puasa, belajar ilmu puasa. Maka ilmu itu mendahului daripada amal itu. Itu gambarannya seperti itu. Akan tapi yang kami maksud dengan renungan lebih khusus lagi dari itu. Setelah orang menyambut kemauan tadi, ba'ith itu, kadang dia itu datang begitu saja, tanpa berusaha untuk membarengi ilmu, sehingga ia pun datang kurang besar manfaatnya. Dia mengerti di sebuah kebun adalah banyak sesuatu yang bermanfaat, cuman dia detailnya tidak mengerti, tidak pernah mempelajari di kebun itu apa ya adanya, sehingga dia datang ke sana tidak punya persiapan. Ternyata di sana ada banyak macam-macam, cuman karena dia tidak punya persiapan tidak bisa membawa. Kalau ngerti kan bisa bawa truk, bawa segala macam, bawa ini, bawa karung, bawa ini, untuk bisa memetik sebanyak-banyaknya. Ini gambarannya kalau kita pergi ke sebuah kebun. Sama, di saat kita bangun malam semacam ini, kalau kita tidak punya bekal ilmu, ya nanti yang ke bawah ya sedikit. Maka kita perlu di dalam ibadah kita yang banyak, harus kita punya waktu untuk merenung. Pastikan itu untuk merenung. Jangan sampai hanya ibadah saja. Bercocok tanam oke. Kemudian menyuburkan cocok tanam ini adalah dengan yang namanya pupuk oke. Memang seperti itu. Tapi kita harus berpikir, jangan-jangan ada hama yang tidak pernah kita cermati. Habislah amal kita. Sama ibadah kita juga begitu. Jangan hanya memperbanyak ibadah, tapi tidak pernah kita renungi. Mungkin ada hama yang menjadikan amal kita itu rusak. Betul yang dikatakan Qadiyah, tafakkur sa'ah khairun ibadatis sanati. Kalau orang mau merenung sesaat, itu lebih bagus daripada ibadah setahun tanpa ada renungan. Maka kami mohon, kita tidak lama 30 menit kita merenung, kita hentikan rakaat kita. Kita hentikan sujud kita untuk membenahi sujud kita. Kita duduk sebentar di sini, kita merenung sepanjang 10 hari ini, kita akan benahi langkah kita. Jangan-jangan ibadah kita ada hamanya, sehingga menjadikan habis ibadah kita. Bahkan kalau benar-benar ternyata kita punya ibadah dan berhama, gimana caranya? Ya dalam renungan itulah akan kita selesaikan. Jadi mohon renungan ini diutamakan, tidak lama, 30 menit, paling lama 45 menit. Kemudian setelah itu Anda kembali kepada aktivitas ibadah yang memperbanyak sujud, silakan, banyak Al-Quran silakan di bulan mulia. Tapi ketahuilah, renungan ini harus. Ini belajar merenung saat ini. Nanti lanjutkan di rumah merenung. Anda kalau tahajudan di tengah malam, jangan hanya Anda memperbanyak sujud. Anda harus punya waktu sesaat untuk merenungi. Apa yang Anda lakukan selama ini? Pekerjaan apa? Maka Imam Haddad rahimallahu ta'ala dalam kitab Adab Sulukil Murid, setelah mengatakan, setelah engkau sadar dalam dirimu ada bait kemauan untuk melakukan kebaikan, maka segeralah engkau melangkah menuju wilayah namanya tobat. Tobat itu memangkas. Kira-kira apa yang menjadikan nanti tidak subur amal kita? Maka kita mengoreksi diri kita. Sehingga di saat nanti masuk di dalam ibadah, benar-benar sudah dengan persiapan. Jangan sampai tanahnya tanah tidak layak, mungkin berpenyakit, lalu kita tanami pohon, dia akan subur itu pohon. Sama, jangan-jangan ibadah kita dibarengi dengan sesuatu yang akan menghapus pahala kita. Baik, kita merenung, mohon sejenak siapapun yang masih melakukan sholat, mungkin mohon waktu sejenak saja. Ayo kita bersama-sama merenung untuk diri kita sendiri. Begini, alangkah banyaknya amal baik yang dilakukan seorang hamba, tapi kadang tidak disadari bahwasanya dia melakukan satu dosa yang menjadikan amalnya tidak diterima. Berapa kali kita memohon kepada Allah, berdoa tidak pernah kurang-kurang, siang dan malam. Akan tapi jika ternyata doa kita barengi dengan sesuatu yang menjadikan penghalang antara kita dengan Allah, maka doa kita pun tidak ada artinya. Sebuah contoh, ada seorang yang ash'ath akbar. Nabi menceritakan tentang seorang yang kelihatan sangat soleh, tidak tampak dalam dirinya kecintaan kepada dunia,
bukan orang yang suka berebut tahta kelihatannya, dan kelihatannya sangat tawadhu. Secara zahir modelnya model orang yang bakal dikabul doanya oleh Allah. Kemudian cara berdoanya pun memenuhi syaratnya, ya muddu yadah, menengadahkan tangan, dan memang sunat dalam berdoa menengadahkan tangan. Dan wayu mengatakan ya Rabb, ya Rabb, dan dia sambil berkata ya Rabb itu ilhah berdoa. Kalau minta serius, bukan ya Allah berikan, kalau enggak ya apa-apa, enggak ya Allah gitu. Ilhah itu kalau minta tuh bener-bener. Kalau kita ilhah minta kepada Allah, ilhah itu bukan maksa kepada Allah, enggak boleh kita bahasa maksa. Maksudnya minta ya Allah berikan ya Allah. Kalau sama orang kan marah, kasih duit, marah sama orang. Tapi ke Allah, kalau kita mohon kepada Allah dengan ilhah, dengan kita memohon sangat menunjukkan kalau kita sangat memerlukan hajat tersebut, maka Allah akan kabul. Ya Allah anakku, ya Allah putraku, ya Allah keluargaku, ya Allah. Ilhah. Secara zahir laki-laki itu sudah memenuhi syarat di dalam doa. Akan tapi Nabi mengatakan, yang dimakan haram, yang ma'kaluhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, yang dimakan haram, yang diminum haram, pakaiannya haram, anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul doanya? Padahal dia sudah memenuhi ibadahnya, oke. Mendengar seruan sepertiga malam waktu dikabul doa, dia pun pergi ke tempat ibadah, sepertiga malam dia mengadu kepada Allah. Tapi anna yustajabu lidzalik, bagaimana akan dikabul sementara yang dimakan haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dia tidak sadar, tiba-tiba doanya tidak dikabul. Dan kita pun saat ini harus merenung. Jangan sampai kita pergi ke tempat ini ternyata tidak diterima amal kita, tidak diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelihatannya kita capek dan capek, tapi ternyata hanya mendapatkan capek, tidak mendapatkan pahala. Lalu langkah kita bagaimana? Merenungi diri kita. Dan ingat, di saat kita merenung, jangan Anda masuk wilayah kecil hati atau putus asa. Di hadapan kita adalah lautan pengampunan Allah, di hadapan kita adalah lautan kasih sayang Allah. Tinggal kita mau jujur dengan kita atau tidak saat ini. Mungkin ada di antara yang hadir punya kerjaan haram semuanya. Jangan khawatir, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Mungkin saat ini ada orang kerjaannya haram, banyak dosa dan dosa. Tapi hari ini, malam ini Anda datang ke sini, yang membawa Anda adalah Allah. Anda harus paham makna ini. Berarti Allah menghendaki sebuah kebaikan. Tinggal kita lanjutkan, sudah dibuka pintu, tinggal kita masuk. Bagaimana renungan kita? Sadari dulu. Jangan berhujjah dengan kekurangan kita. Itu yang menjadikan Allah tambah murka dengan kita. Kita dipanggil oleh Allah ke tempat ini. Lalu Allah membuka pintu pengampunan, suruh masuk. Tinggal ngaku saja, aku gini ya Allah, aku begini ya Allah, aku kotor begini ya Allah, ampuni, Allah akan ampuni. Bahkan mungkin ada yang berkata saat ini, pekerjaanku haram dan haram dan haram. Mintalah kepada Allah, ya Allah entaskan aku dari keharaman. Itulah perlunya malam semacam ini. Yang penting jangan berhujah dengan kesalahan kita, malah tambah jauh dari Allah. Kalau sudah punya kesalahan malah sembunyikan. Kalau dengan manusia bolehlah kita sembunyikan. Dan memang kalau dosa dengan manusia, dosa kepada Allah, nggak usah kita ngomong kepada manusia. Mungkin orang pernah melakukan zina, mungkin orang pernah minuman keras, urusanmu dengan Allah. Nggak usah cerita kepada bangsa manusia. Tapi ada, kita punya Allah. Ngadulah kepada Allah. Mungkin ada yang hadir ke tempat ini, Anda dipilih oleh Allah. Anda harus sadar ini dulu. Jangan berkecil hati, jangan putus asa. Yang datang ke tempat ini malam ini dipilih oleh Allah. Mungkin ada di antara Anda yang kerjaannya haram. Tapi ternyata Anda boleh datang ke tempat ini oleh Allah. Anda diizinkan. Kalau bukan karena Allah menghendaki kebaikan kepada Anda, Anda sudah ditidurkan mulai tadi sore. Atau Allah sibukkan dengan sesuatu yang lain. Tapi kenyataannya Anda datang ke tempat ini. Maka siapapun Anda, saya bicara dengan jika ada yang paling kotor di sini, jika ada yang paling jelek di sini, saya akan bicara dengan dia. Ketahuilah Anda urusannya dengan Allah. Yang memilih Anda adalah Allah. Tinggal sempurnakan, masuki pintu ini dengan cara insaf. Sadari, mungkin Anda punya kerjaan haram, Anda masih berurusan dengan riba. Mungkin kerjaan Anda gak jelas. Mumpung ini Anda sudah dipanggil kepada Allah, masuk rumah Allah, tinggal adukan kepada Allah, ya Allah kerjaanku masih haram, entaskan aku dari keharaman ya Allah. Itu dimakan anakku ya Allah,
untuk sekolah anakku ya Allah, aku ingin keluar dari keharaman itu. Adukan. Dan jangan bosan mengadu. Malam ini mengadu, nanti pagi mengadu, besok siang mengadu, besok malam mengadu, terus mengadu. Anda urusannya dengan Zat yang Maha Kuasa. Bisa-bisa Anda tiba-tiba dientaskan dari kehinaan itu tanpa Anda susah payah karena Anda banyak berdoa. Maka ini yang perlu itu sadar. Jadi yuk kita merenungi yang masih kerjaannya haram malam ini ngadu kepada Allah. Atau mungkin masih sering melakukan keharaman maksiat. Takutlah kepada Allah kalau ternyata Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan kita bermaksiat. Akan tapi semoga panjang umur semuanya. Kalau seandainya jam-jam seperti ini kok kita mati bareng itu mati selamat insya Allah. Tapi harapan kita adalah panjang umur. Sebaik-baik orang kan yang panjang umurnya dan amalnya baik. Kan begitu, nggak boleh sok minta ya Allah matikan saya aja masuk surga langsung. Kita perlu minta panjang umur juga. Nah baik, jadi ayo semuanya dari kita. Jangan tutupi kekurangan Anda. Anda boleh dan harus menutupi kekurangan di antara kita. Sebab Allah sitir, Allah Maha Penutup. Maka tutuplah kekuranganmu dari hamba Allah. Jangan bongkar kekurangan dirimu kepada orang lain. Karena manusia susah memaafkan. Manusia hanya bisa merendahkan, menjelekkan dan seterusnya. Tapi dengan Allah jangan Anda tutup. Siapapun, ayo yang kerjaannya masih haram, sesali istighfar yang banyak dan adukan kepada Allah, ya Allah pekerjaanku masih haram. Setiap hari adukan. Sampai Anda benci dengan pekerjaan tersebut, maka di saat mulai muncul kebencian, baru disambut oleh Allah nanti. Tapi kalau kita masih senang, maka susah dia terentaskan. Sampai benci, ya Allah kerjaanku haram, ada urusan dengan riba, ada urusan dengan bohong, ada urusan dengan ini, ya Allah haram. Adukan ya Allah, entaskan aku ya Allah, entaskan aku ya Allah. Ada mungkin yang masih punya hobi naudzubillah minuman keras, naudzubillah. Ada mungkin orang yang sering kepleset dalam zina, hati-hati. Kalau mati dalam keadaan berzina, su'ul khatimah. Dan mungkin orang mati dalam keadaan zina karena ajal datang sewaktu-waktu. Maka takutlah adukan kepada Allah. Sebesar apapun urusan syahwatnya, sejelek apapun, sekotor apapun dia, ayo ngadu kepada Allah. Dan yakini itu adalah kebusukan, yakini itu kejelekan. Ya Allah, entaskan aku dari kehinaan itu ya Allah. Terus Anda adukan satu demi satu. Ya Allah, besok apa lagi? Dan kita perlu merenung, dan ini penting sekali untuk menghidupkan hati kita yang mati. Hati yang mati hidupkan dengan renungan. Dan setelah itu jangan tutup-tutupi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengadu kepada Allah karena dia biasa dengan minuman keras. Setelah mendengar petuah dari seorang guru, adukan kepada Allah, dia minta, ya Allah jauhkan kami dari minuman keras, besok mabuk. Setelah mabuk nyesel, dia sadar, minta lagi. Setelah mabuk sadar, minta lagi. Hingga pada suatu ketika Allah bencikan kepada minuman keras. Dia sujud di depan mihrab masjid, dia menangis, ditanya oleh seorang syekh, gimana kisahmu wahai anak muda? Bukankah kau yang ada di sana dulu, yang kau suka bikin gara-gara di kampung? Kau pemabuk? Iya. Hampir setahun 2 tahun aku dengar ceramahmu. Kalau punya dosa jangan tutupi di hadapan Allah. Kalau punya kejelekan jangan tutupi di hadapan Allah. Sampaikan, adukan, dan aku mengadu. Aku minta ampun agar Allah mengampuni minumanku, tapi aku masih sering minum. Aku minta kepada Allah agar aku dientaskan, tapi aku masih minum. Ternyata beberapa hari yang lalu aku dijadikan benci. Sampai hari ini pun aku mencium baunya saja sudah mau muntah. Dikirim oleh Allah ke tempat mulia. Yang penting ngadu dulu deh. Yang repot adalah gitu aja kok haram. Nggak akan selamat orang begitu. Wong tinggal mengatakan haram, Allah Maha Kuasa. Kalau masalah urusan rezeki, ada orang jual lidi dipotongi namanya tusuk bisa jadi kaya raya. Jual kertas kaya, jual daun kaya, jadi rezeki sudah dijatuh oleh Allah. Akan tapi ketahuilah, yang jadi masalah kadang ini kita kepada Allah prasangka buruk. Baik, malam ini kita hanya muqaddimah. Besok akan kita hadirkan renungan selanjutnya. Apa yang harus kita renungi? Kadang orang banyak ibadah tapi renungannya kurang sempurna. Tidak sadar anaknya di mana. Dia bisa baik kepada orang, sama suaminya kurang baik karena kurang merenung dia. Jadi renungan itu penting. Bahkan kita punya catatan kecil mungkin, jadwal renungan. Hari ini aku harus merenungi urusanku dengan anak-anakku. Dimulai dari cara bicaraku dengan anakku, dimulai dari pendidikan anakku, sekolah anakku, biaya sekolah anakku, masa depan anakku, renungi semuanya. Merenung itu penting. Merenung digunakan dalam segala hal. Anda ingin membangun seorang arsitek ingin membangun bangunan gede, harus ada gambaran, hayalan. Bangun kayak apa sih?
Dalam sebuah apapun harus renungan. Maka tafakkur itu penting sekali. Jadi kami mohon waktu singkat semacam ini. Dan setelah itu Anda jangan berkata aku menjadi orang jelek hari ini. Enggak, kalau Allah mengangkat Anda menjadi orang paling baik kok. Jangan pesimis. Kalau kepada Allah tuh harus yakin. Bukankah Malik bin Dinar dikisahkan adalah orang yang biasa dengan kesibukan orang-orang yang ada di pasar, membuat gara-gara, buat ini dan sebagainya. Bahkan dikatakan dia juga mabuk, macam-macam. Akan tapi setelah diangkat oleh Allah menjadi orang mulia. Banyak kisah-kisah orang semacam itu. Maka dari itu ayo kita singkat ya. Setiap malam kita membuat renungan. Mungkin Anda di kendaraan, Anda merenung, tutup mata Anda sambil berzikir. Setelah berzikir diam sesaat, ngurusin renungi. Ada jadwal renungan, ada buku notes untuk merenungi. Urusanku dengan tetanggaku gimana? Iya ya. Padahal Rasulullah sudah mengancam kalau jelek sama tetangga masuk neraka. Kenapa aku jahat sama tetanggaku? Ada lagi bagaimana dengan pembantuku? Loh, pembantu masuk, bahas dong. Kenapa aku dengan pembantu kok seperti itu? Bukankah dia juga umat Nabi Muhammad? Terus banyak renungan. Baik, insya Allah akan kita hadirkan nanti dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita bersama-sama merenungi. Ikuti saja nanti. Ikuti. Jadi yang kami hadirkan nanti adalah bahan benih bibit renungan. Anda kembangkan nanti di rumah masing-masing. Dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Ada orang banyak berbuat baik. Akan tapi tanpa ia sadari dia melakukan kejahatan. Yang kejahatan ternyata dosanya tidak bisa ditutup dengan kebaikan. Banyak orang semacam itu. Namanya orang tertipu. Melakukan kebaikan dibaringin dengan dosa. Baik, insya Allah ini yang perlu kami hadirkan pada pertemuan yang akan datang adalah menghidupkan pikir kita, renungan kita agar ibadah kita benar, agar hati kita benar. Ingat kuncinya sederhana, Anda jangan pesimis, jangan prasangka buruk kepada Allah. Sejelek apapun, makanya tadi saya ngomong, paling jeleknya siapa? Ayo, yang merasa paling jelek berarti dia menjadi paling baik setelah itu. Yang paling jelek adukan kepada Allah dengan segala kejelekan. Pokoknya jangan Anda tutupi. Adukan nanti. Setelah selesai acara ini, waktu semuanya pada bubar, Anda bisa tinggal saat adukan semuanya setiap saat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Cuman ada yang jadi masalah itu apa? Orang itu tidak sadar dengan kejelekannya. Repot. Dosa yang paling dosa kan dosanya manusia yang tidak pernah merasa berdosa. Itu kan repot. Sudah salah nggak sadar karena nggak menghadirkan renungan. Makanya kami sampaikan renungan itu penting sekali. Semuanya yang kelas ulama perenungan. Imam Syafi'i merenung. Jangan dianggap kalau tidur Imam Syafi'i hanya mikir bagaimana tidur mencem-mencemin mata. Enggak. Beliau penuhi pikirannya dengan renungan. Sehingga semalam menyelesaikan masalah 70 masalah dalam tidurnya. Jadi ada masalah menumpuk pertanyaan dari umat. Maka sebagian para solehin kalau tidur nggak bisa langsung tidur, pasti membaca buku yang sekiranya banyak masalah sambil tidur, sambil berzikir, lalu Allah kirim jawaban. Merenung itu penting, ya. Ini saja. Kemudian nanti kita harus ada waktu untuk berzikir. Anda boleh membaca zikir yang selama ini dijazai oleh guru-guru Anda. Selagi zikirnya zikir benar, boleh zikir apa saja boleh. Apakah Anda bersolawat dan sebagainya, zikir harus ada waktu berzikir. Yang itulah yang menjadikan mulut Anda bergerak setiap Anda dalam keadaan-keadaan apapun. Selain waktu sholat, mungkin Anda di pasar, Anda gerakkan lidah Anda berzikir, baca sholawat. Anda rubah. Kadang-kadang sama mengeluarkan suara. Orang yang sering tafakur dan yang tidak bertafakur itu beda. Kalau orang sering merenung kan ingin pahala. Jadi kalau di pasar itu ya mulutnya bergerak. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli. Tapi yang nggak pernah tafakur, ngaco lagunya. Padahal sama-sama keluar suara. Dan juga untuk ngerengeng lah bahasa itu sama-sama enak. Kalau dia sholawatan yang indah juga enak. Cuman kenapa yang ini kok ngelantur omongannya, ini kok bener sholawatan? Karena dia merenung. Sebab setiap omonganku ada hitungannya di hadapan Allah. Makanya setelah menghadiri majelis begini, nanti kalau di pasar beda dong omongannya. Masa lagu ngaco dibaca? Kenapa tidak sholawatan? Oh, saya nggak hafal sholawat. Ya yang hafal saja. Nah, ini ternyata dengan renungan akan hidup semuanya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.